mencegah benturan dengan lantai ketika Bisa nyanyi How Great Thou Art. Oh my God, and I'm in love, some wonder, counsel of all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. In Indonesia, aku Me is you sang like this with that patch on your chest from the cancer. Wah, yang sangat menakjubkan saya adalah kau menyanyi sedemikian rupa dengan luka bekas kanker di dadamu. And the pain is gone. Dan sakitnya sudah hilang. Yeah. Yes. No pain. No pain. Tidak ada sakit No lagi. pain. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Bu Andri bersama Bu Nina. Praise God. Ya, selamat datang, selamat bergabung Ibu Mabel ya. Dari Jakarta ya, selamat bergabung. Selamat datang juga. Apa Bu kabar Mabel Bu? dari Jakarta, Pak John. Bu Mabel, apa kabar? Terima kasih, baik. Terima Oke, kasih. salam Saya kenal dapat ya. infonya dari Bu Yeti. Ya. Salam kenal, Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih, punya Bu rencana Yeti. besar atas Bu Mabel ya. Oke. Amin. Bersiaplah, sebentar lagi ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat Ibu ya. Oke, amin. Praise God. Haleluya. Amin ya. Oke. Ya, selamat datang Bu Fang Fang dan Ibu Bapak Ibu Xiaomi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak John. Selamat malam ya. Oke, Bu Melan ya sudah bersama kita. Selamat malam, Pak John. Haleluya. Gimana kabarnya malam ini? Semuanya sehat ya? Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri bersama Ibu Andriana. Haleluya. Bu, kepada Ibu Nina dipersilakan. Oke, oh ada di sana. Hilang ya. Ya, selamat datang. Masih ada mujizat. Amin ya. Tuhan memberkati bahwa benar sekali mujizat masih ada karena Tuhan kita hidup ya. Sehingga mujizat itu masih ada bagi setiap orang yang percaya di malam hari ini. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin masalah signal di sana di tempat Ibu Nina dan Bu Andri ya. Dan oke, sudah bergabung. Silakan. Ibu Nina bisa berdoa malam hari ini? Doa pembukaan. Ya, mic bisa dibuka.
Oke. Oh, mungkin masalah ini ya, signal ya, kurang dengar ya. Oke, baiklah. Ya, silakan Bu Yeti bisa doa pembukaan dulu ya. Oke, silakan Bu Yeti. Oke, Baik. Shalom Bapak Pendeta Ya, kita shalom. Bapak Praise John God. Sarbunan. Oke, Shalom teman-teman Bapak Ibu semua yang Ya, dikasihi. shalom. Sehat selalu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima Haleluya. kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di gereja CLCC. Tuhan, ampunilah dosa-dosa Ya, kami pada Yesus. hari ini. Dan kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah doa kami di malam hari ini untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah siap mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mohon ya Tuhan, untuk yang belum bisa hadir, bila sakit, berilah kesembuhan, pulihkanlah kesehatannya. Tuhan, kabulkanlah doa kami di malam Ya, hari ini. Yesus. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa di malam hari ini. Baiklah teman-teman semua, mari kita buka hati kita ya. Malam ini kita mau naikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat hebat dan berkuasa, yang tahu dan mengerti semua persoalan kita ya. Dan dialah yang menolong kita semua. Katakan amin. Oke, kita kan haleluya, amin ya. Oke, Ya. praise the Lord. Shalom Pak John. Ya, selamat malam Bu Rosalin. Ya, baru Oke. bisa nyambung Pak Oh. John tadi dan Oke, Ya. baik. oke. Ya, oke, kita kembali kepada Ibu Rosalin dulu sebelum kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus malam ini. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Ya. Ada sukacita, ada ya. Ada pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Dan berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Yes. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Amin. Dan semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise God. Amin. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas atau sudah Pak John? Belum. Yang bertugas di hari ini? Oke. Ya, sudah muncul, Bros. Sudah. Oh ya. Oke. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Kamis 18 Juli 2024 dan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM di Hong Kong dan pukul 13 di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin Tikualu dari Surabaya, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan ketiga pembicara Pastor John MA, dan empat doa profetik oleh Ibu Ong Gyok Kim, dan kelima pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, dan keenam doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa, dan kami persilakan dengan hormat Pastor John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Surabaya ya, dari Jerman yang sekarang di Surabaya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kita perlu hadirat Tuhan di malam hari ini. Amin. Amin. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja jamah setiap orang yang hadir malam ini dalam nama Yesus.
hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya berseru dan menikmati kehadirannya. Mesti nggak keluar Pak John. Umatnya. Musiknya belum keluar, Pak John. Oh, oke, baik. Oke, mungkin ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Sorry ya. Oke. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita lanjut ya pujiannya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, Mari berseru dan berdoa, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baitmu Tuhan. Yang ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kialara basyana kala
dalam hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yes, Lord. Pujilah namanya yang kudus hai segenap Yes, Lord. batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the last days we will see Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. His name. Name above all names. For endless days we're gonna sing and praise the Lord. Sing it loud, Oh church. Lord, Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise Your holy name. His name Forevermore. forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord our God. We praise Your name in this place, oh Lord Jesus. Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Jesus our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Haleluya, praise the Lord. Jadi home Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujian tadi yang sungguh indah sekali. Ya, Tuhan kita layak disembah ya, layak ditinggikan selama-lamanya. Oke, selamat bergabung Ibu Lydia Eka, selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan malam ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang sayang-Mu
salibmu tebusku, bebaskan, sembuhkan aku, percaya mujizatmu Allah, Ku percaya mujizatmu, percaya mujizatmu Allah, ku percaya mujizatmu Allah, sekarang ini. Haleluya. Katakan amin. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Mujizatnya nyata bagi seorang percaya di malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini ya. Dan nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Lydia Eka yang hari ini berulang tahun dan yang sudah diramaikan tadi ya di dalam grup, dan puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu dan Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan menaikkan doa pada malam hari ini buat kita semuanya. Haleluya. Baiknya, oke. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Dengan kerinduan kita malam hari ini Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pelindung dan juru selamat kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Bapa tahu akan rencana kami. Sekelompok kecil ini Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Terus itu Bapa, kerahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus untuk melindungi kami semua pada saat ini ya Bapa. Bungkus tubuh kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, dengan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Agar sebentar firman yang akan dibawakan oleh PS John Serbunan ya Tuhan, boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkati PS John Serbunan pada saat ini Tuhan Yesus dengan kekudusan-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Untuk dia memberitakan akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para teman-teman yang belum sempat hadir pada saat ini. Kerahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus untuk mengingatkan mereka ya Tuhan. Untuk mereka bersama-sama beribadah bersama kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa ini ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Oke, baiklah. Saya ingin cek apakah di sini Cifung ada. Tadi saya lihat Cifung udah masuk ya. Ada Pak Moderator. Oh, oke. Ada bersama dengan Pak Daska di sana ya. Ya, sama Pak Daska. Oke, senang sekali kalau Cipung dan Pak Daska bisa mendengarkan malam ini. Dan kita sebelum dengar firman, kita dengarkan kesaksian dulu. Dari yang berulang tahun di hari ini, kita sambut Ibu kita, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, silakan Ibu Lydia Eka. Apa yang Ibu ingin katakan di malam hari ini tentang kebaikan Tuhan yang Ibu telah alami di hari ini? Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom, Pak John, Bu Praise God. Kim, dan teman-teman lainnya, Pak Daska, Cifung, Cinta. Latar belakang ini dari agama Buddha. Karena ya Buddha pernah, kemudian Papa Mama Konghucu. Nah, mungkin kalau kalau ingat zaman dulu, kalau Konghucu memegang Yosua itu ya, saya belum ngerti apa-apa ya. Saya yang ngikutin orang tua itu aja. Nggak ngerti waktu itu ya, mama papa masih totok ya istilahnya, masih dari papa karena aslinya dari sana, dari Cungkok, jadi masih agama
Konghucu itu harus benar-benar dihormati gitu. Kalau ada apa namanya orang meninggal apa gitu di keluarga apa gitu ya, itu kan selalu pakai yuswa, kemudian di depannya itu ada makanan dan tetek mengek gitu. Konghucu ya, Buddha iya, kemudian yang terakhir itu Katolik. Dari Katolik, saya dulu kan sekolah Katolik. Dulu sampai saya itu karena senangnya sama apa namanya gereja Katolik, sampai suatu ketika saya ini pengen jadi biarawati dulu itu. Ya mungkin Tuhan tuh nggak manggil ya, nggak apa, nggak bukan panggilan itu mungkin ya. Itu saya keluar dari apa, dari kumpulan biarawati itu. Pokoknya orang tua nggak setuju. Papa juga, pokoknya kakak-kakak nggak setuju. Karena ngapain kamu yang hidup sekali kok pengennya jadi biarawati, karena apa? Katolik kan ya. Dulu kan dari Amelia, sekolah apa SMP Amalia itu loh, di situ kan Katolik gitu. Jadi setelah itu kok ya saya ini senang apa mempelajari agama ya, sedikit-sedikit pokoknya ngerti lah. Oh, ini yang disembah ini berhala, ini jangan ini dan lain sebagainya. Ternyata yaitu yang terakhir saya sudah sampai sekarang mentok sudah ikut Tuhan Yesus, yaitu agama Kristen. Tuh. Ya, itu aja Pak John kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Haleluya, praise the Amin. Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat kesaksian dari Ibu Lydia Eka. Oke, kita doakan Bapak Ibu sekalian, nanti bulan November, kita akan mengadakan acara untuk pemberkatan nikah dan peneguhan nikah ya di tempat Ibu Lydia Eka, saudaraku. Jadi ada beberapa pasangan yang akan kami nikahkan di sana, dan tempat beliau kami sudah beberapa kali mengadakan acara pemberkatan nikah ya. Oke, jadi teman-teman doakan hal tersebut semuanya berjalan dengan baik. Oke, baiklah, nanti kalau ada yang mau bersaksi nanti setelah ini ya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Dan tadi sudah didoakan ya oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Haleluya. Oke, puji Tuhan, Ibu Eka ini luar biasa, punya hati yang begitu mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa ya. Saya masih ingat saya pernah diantar beliau untuk melayani orang-orang di kampung, saudaraku ya. Sampai ada orang yang benar-benar itu secara memang maaf kata secara keuangan ekonomi minim sekali, tapi beliau punya hati yang luar biasa, mengajak saya pergi mendoakan orang-orang tersebut, saudaraku. Sampai saya ingat kami pernah mendoakan ada salah satu bapak orang Madura di sebuah perkampungan, dan nama Yesus juga disampaikan di sana ya, sehingga puji Tuhan ya, mereka sudah dengar Injil Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, dari Ibu Lydia Eka ini Tuhan kirim ada jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus, akhirnya kenal Yesus ya. Dan orang-orang yang dulu masih menyembah patung-patung, suatu ya, punya jimat-jimat semua akhirnya diserahkan kepada Tuhan, dan akhirnya semua itu dibakar ya. Semua itu anugerah Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum saudara-saudara kebaktian kita dimulai, kita tadi ada menyaksikan ya sebuah tayangan yang luar biasa ya, sebuah KKR kesembuhan ilahi, suatu yang dilayani oleh hambanya yang diurapi Tuhan, Pendeta Benihin, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk karunia kesembuhan, dan Tuhan memberkati pelayanannya dahsyat sekali ya, saudaraku, dan memberkati banyak orang percaya ya di berbagai negara, termasuk juga di negara kita Indonesia. Oke, dan malam ini kita akan lihat bagaimana hal itu bisa terjadi, karena ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Katakan pekerjaan Roh Kudus ya. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak akan ada suatu kuasa, mujizat pun bisa terjadi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat ya sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-420 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti sampai saudara ikuti terus sampai nanti bulan Desember, kami akan keluarkan sertifikat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang baik yang sudah lama maupun yang baru pun gak masalah, asal sudah ikuti terus sampai bulan Desember, itu menjelang Natal.
kita akan kirimkan sertifikat ya bahwa saudara-saudara sudah mengikuti tentang khotbah pengajaran. Karena sepanjang tahun 2024 ini kita bicara tentang everlasting glory. Artinya kemuliaan kekal, saudaraku ya, atau kemuliaan Allah. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia roh. Ya, saudaraku. Karunia roh itu jangan didiamkan, saudaraku. Jangan disimpan, ya, jangan diabaikan, itu harus dikobarkan, itu harus dihidupkan, itu harus dioperasikan, saudaraku. Itu harus digunakan, Bapak Ibu, baru kita lihat kemuliaan Allah akan nyata di dalam karunia roh, ya. Pertanyaannya malam ini bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia roh? Apa jawabannya, saudaraku? Pasti ada. Wow, teman-teman kita semangat sekali mengatakan ada. Dahsyat ya. Lalu bagaimana kalau ternyata karunia Roh Kudus itu tidak dikobarkan, didiamkan, disimpan, diabaikan begitu aja? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentunya tidak ada. Sudah pasti tidak ada, saudaraku ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar tentang bagaimana mengobarkan karunia Roh. Ini penting. Ya, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari sana saya cek apakah aman di sana signalnya? Ya, aman Pak John. Ya, dipersilakan Bu Rosalin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Amin, saudaraku ya. Perhatikan, ini yang Paulus katakan sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani, orang yang diutus Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Dia berkata kepada anak rohaninya, perhatikan baik-baik apa yang dia katakan, karena itulah kuperingatkan engkau. Engkau ini adalah Timotius, anak rohaninya. Untuk apa? Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi waktu Timotius mendapatkan karunia Allah yang ada pada dia oleh penumpangan tangan Paulus ya, oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi ketika hamba Tuhan mendoakan jemaatnya, umatnya, saudaraku, itu dengan sendirinya dia sedang mentransferkan, dia sedang memindahkan kuasa Tuhan, dia sedang memindahkan tentang karunia-karunia Roh Kudus itu, dia sedang memindahkan urapan Tuhan yang ada pada dia kepada jemaatnya, ya. Makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah-ibadah kita, setiap kali kita rindu akan pengurapan Roh Kudus, nah saudara-saudara, kalau engkau mau memiliki karunia-karunia roh, karunia untuk melihat, karunia untuk mendengar, karunia untuk berkata-kata, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani, nah kita butuh yang namanya karunia roh. Nah, karunia roh itu datang melalui apa? Penumpangan tangan hamba Tuhan. Jadi ketika hamba Tuhan itu dikasih pengurapan, dikasih karunia itu, dia sedang membagikan, dia sedang mengimpartasikan, dia sedang menyalurkan kuasa itu, dia sedang menyalurkan karunia itu kepada saudara-saudara yang menerima. Katakan amin ya. Makanya saudara-saudara ketika nanti dalam kebaktian tatap muka maupun kebaktian online begini aja, saudaraku, engkau berkata, Tuhan, aku rindu karunia roh, aku butuh karunia Roh Kudus. Mari Tuhan, aku mau Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan karunia itu harus dikejar, saudaraku. Jangan didiamkan, dikejar sampai engkau benar-benar mendapatkannya. Waktu engkau mengejar baru engkau dapatkan. Ingat, saudaraku. Tapi kalau engkau tidak meresponi, engkau tidak mengejarnya, maka itu akan hilang begitu aja ya. Tidak akan kunjung tiba, saudara-saudaraku. Nah, karena itu penting Bapak Ibu sekalian, respon saudara-saudara itu menentukan apa yang akan engkau dapatkan, saudara-saudaraku ya. Ketika Yosua, dia ingin mengejar karunia itu yang ada pada Musa, ternyata dia dapatkan. Karunia yang ada pada Musa turun kepada Yosua. Demikian juga Elisa mengejar karunia itu, saudaraku. Pada waktu Elisa mengejar karunia Allah yang ada pada Elisa, saudaraku, pada Elia, saudara, dan dia dapatkan itu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pun Yesus sebelum dia naik ke sorga, saudara, dia memberikan tenaga, memberikan kuasa kepada murid-muridnya, dan mereka itu menanti, mereka mengejar itu.
sampai mereka mendapatkannya. Malam ini berapa banyak saudara yang rindu Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi alat dalam tangan Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, sebentar ini malam ini saya coba Bapak Ibu coba dimatikan dulu ya. Siapa yang mic-nya masih kebuka harap dimatikan dulu supaya bisa ini ya. Oke, tidak bocor ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan perhatikan ini saudaraku. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Jadi karunia itu saudara dapatkan dari Tuhan sumbernya, tapi lewat salurannya, lewat perantaranya. Nah perantara ini siapa? Perantara ini adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Itu dia mengimpartasikan, dia menyalurkan kuasa itu, pengurapan itu kepada saudara-saudara sekalian ya. Seperti tadi saya katakan, Elisa dapat dari Elia, Yosua dapat dari Musa, dan murid-murid Yesus mereka dapat dari Yesus. Dengan siapa engkau bergaul, maka apa yang engkau ikuti, engkau akan dapatkan itu. Amin ya. Oke, kita akan lihat ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mengobarkan karunia roh. Ya, karunia Allah yang ada pada orang percaya. Oleh apa saudaraku? Oleh penumpangan tangan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sebagai orang yang memimpin, ya, dia pemimpin rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti Timotius, dia dekat dengan Paulus. Apa yang ada pada Paulus itu turun kepada Timotius. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saat terkasih Tuhan, kau bergaul dengan orang baik, engkau jadi baik. Kau bergaul dengan orang jahat, engkau jadi jahat. Kau bergaul dengan orang yang suka berdoa, engkau jadi orang yang suka berdoa. Kau bergaul dengan orang yang suka menyembah Tuhan, engkau jadi orang yang suka menyembah Tuhan. Engkau bergaul dengan seorang pemabuk, engkau jadi pemabuk. Bergaul dengan orang pencuri, engkau menjadi pencuri. Tapi sebaliknya engkau bergaul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan, engkau akan jadi seperti itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Yang kau sudah dapatkan dari sejak engkau kecil, di dalam rumah, di sekolah minggu, kau sudah dapatkan hal yang baik. Sebelum tidur berdoa, sebelum tidur baca Alkitab, sebelum engkau melangkah manapun engkau berdoa. Tapi karena engkau bergaul dengan orang-orang di luar Tuhan, suatu pengaruh mereka yang buruk, yang negatif itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Sehingga engkau makin hari makin jauh dari Tuhan. Engkau makin hari makin tidak mengenal Tuhan. Engkau makin tersesat. Dan ujung-ujungnya, endingnya adalah mengalami kebinasaan. Saudara terkasih Tuhan, karena itu bersyukur Bapak Ibu, lewat ibadah CLCC online ini saudaraku, Tuhan sedang membawa kita untuk makin hari makin dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan ya. Satu tempat yang paling aman, tempat yang paling indah untuk kita bisa rasakan kedamaian, merasakan ketenangan, yaitu ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang dalam keadaan hatinya kosong, hatinya dalam keadaan saudaraku ya tidak ada isinya saudaraku. Dia dalam keadaan mengalami masalah dan ketika dia ingin bunuh diri saudaraku. Tapi pada saat dia dengar firman Tuhan, hatinya damai saudaraku, hatinya tenang sehingga akhirnya Tuhan berikan dia kelegaan ya. Itu sudah beberapa kali kami doakan orang-orang yang demikian saudaraku. Ada seorang anak muda yang ingin mati bunuh diri saudaraku. Dia naik ke sebuah bangunan yang tinggi Bapak Ibu sekalian, dan pada waktu itu ada seseorang yang datang ke tempat kami berapa tahun yang lalu. Dia juga dalam masalah yang berat karena dia juga dikejar-kejar orang saudaraku ya. Dan dia dalam keadaan takut sekali. Dia datang ke tempat kami dan minta didoakan saudaraku. Pada waktu kami berdoa untuk anak muda itu, tiba-tiba Tuhan tunjukkan di dalam roh, saya melihat di sebuah bangunan yang tinggi ada seorang anak muda yang mencoba untuk mau jatuhkan diri, mau lompat dari bangunan tinggi untuk apa terjun ke bawah, dia ingin mati bunuh diri. Dan Tuhan katakan doakan orang ini sekarang. Pada waktu kami doakan dia saudaraku, kami minta Tuhan berikan dia belas kasihan, Tuhan selamatkan anak muda ini. Saudara-saudara terkasih Tuhan, singkat cerita, satu hari saya dipertemukan dengan orang tersebut. Ada seorang istri kepala bank, dia undang saya datang ke rumahnya, dan kami berdoa bersama-sama, lalu terus setelah itu kami makan, saudaraku, lalu datanglah anak muda yang dulu kami doakan dia, saudaraku. Dia bercerita, Pak, dulu saya ingin mati bunuh diri karena saya sudah merasa dalam keadaan sudah tidak ada lagi harapan. Saya merasa hidup ini percuma, tidak ada artinya. Mending saya ingin mati bunuh diri. Tapi pada waktu saya mau lompat dari bangunan tinggi itu, saya sudah mencoba sampai 3 kali, tapi saya merasa ada yang menahan kaki saya. Jadi kaki saya ini berat sekali. Dan saya tahu, oh ini Tuhan. Tuhan tidak mau saya mati dengan cara ini. Saya tanya itu kapan, tanggal berapa, hari apa, jamnya, dia sebutkan persis. Di waktu itu kami sedang berdoa, saudara.
Wow, luar biasa. Nah, terkadang juga di dalam doa Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan orang-orang yang dalam situasi-situasi yang benar-benar mencekam sekali, saudaraku. Dengan wajah yang berbeda-beda dari berbagai etnis, saudaraku. Dan Tuhan katakan, doakan orang ini, saudaraku. Saya belum pernah berjumpa dengan orang-orang itu, tapi saya tahu Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan orang-orang ini dalam persoalan yang berat, dan mereka butuh Tuhan. Mereka minta didoakan, saudaraku. Dan ternyata Bapak Ibu, saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, dahsyat sekali. Ya, saya pun juga, saudaraku, saya berhutang nyawa kepada Tuhan. Saya bersama dengan Ko Anto ini, kita dua ini sudah harusnya mati secara medis. Tapi oleh karena doa anak-anak Tuhan, saudara-saudara, saya masih diberikan kesempatan hidup ya. Dokter sudah angkat tangan menyatakan saya tidak mungkin hidup. Kalaupun saya hidup, kemungkinan kecil. Dengan catatan saya akan cacat karena tulang kaki udah patah, nggak bisa jalan ya. Dengan normal, harus pakai tongkat atau duduk di kursi roda seumur hidup saya. Dan pun kalau saya hidup, itu kemungkinan kecil. Dan dengan catatan juga, saya tidak akan normal pikiran saya, alias jam 8 lewat 15 menit. Tapi tahukah saudara, dengan orang-orang yang berdoa untuk saya, Tuhan masih izinkan saya hidup hari ini. Dan saya ngerti, oh ternyata Tuhan berikan saya hidup ini supaya saya bisa berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Ya, ada orang-orang mau bunuh diri setelah dengarkan khotbah, tiba-tiba tidak jadi bunuh diri. Ada seorang ustadz ketika dengarkan khotbah saya berapa waktu yang lalu di Surabaya, setelah itu dia datang, setelah kebaktian selesai, bilang, Pak, saya mau dibaptis. Dan akhirnya dia baptis di Kediri, dan puji Tuhan dia senang sekali, saudara-saudaraku. Ya, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan di situ. Ada orang-orang yang divonis dokter sudah mati secara medis, tapi kuasa Tuhan dengan cara yang ajaib, orang yang divonis dokter, dua dokter itu menyatakan sudah meninggal, tahu-tahu bisa hidup lagi, saudaraku. Ya, itu keajaiban Tuhan luar biasa, itu karunia Roh Kudus, saudaraku. Ada lagi kepala pabrik gula, saudaraku. Pada waktu istrinya telepon minta doakan dia, suaminya sudah dalam keadaan koma karena sudah mengalami pendarahan di otak, saudaraku. Dan kami doakan dia, Bapak Ibu. Pada waktu kami datang ke sana, saudaraku, istri mudanya rasanya ini responnya tidak baik. Dan saya katakan dengan tegas, kamu jangan coba-coba menghalangi saya mendoakan Bapak yang lagi keadaan sakit. Dan dia bilang, Pak, kalau suami saya bisa sembuh, saya mau datang cari Bapak. Saudara, Tuhan tidak permalukan, saudaraku. Ya, pada waktu doakan suaminya yang dalam keadaan stroke ini, saudaraku, ya, tiba-tiba suaminya ini mulai dapat kekuatan dari Tuhan. Tiba-tiba dia langsung bangun dari ranjang. Dia bilang, Pak, ini saya sekarang sudah kuat. Ini Pak, saya pegang tangan Bapak ini, saya remas-remas ini, tangan saya sudah kuat. Saya mau turun sekarang dari ranjang. Waktu dia turun, dia di jalan, Bapak Ibu sekalian. Istri mudanya ini diam, saudaraku. Dan beberapa tahun yang lalu ketika kami mengadakan malam tutup tahun, saudaraku, dia nyetir mobil dari Surabaya bersama dengan istrinya yang sah ini, saudara, bersama dengan mertua anak-anaknya. Mereka datang dan merayakan tutup tahun. Dan masih banyak lagi yang kalau mau dicerita tuh banyak ya. Ibu Yeti diantaranya juga mengalami pada waktu disantet orang dalam keadaan takut, saudaraku. Hari Minggu malam pada waktu beliau telepon, Bapak Ibu sekalian, dan saya ajak beliau berdoa, dan saya bilang, Ibu, mulai malam ini kita berdoa, dan besok pagi Ibu ikut ibadah pagi. Sampai hari ini beliau ikut, saudaraku, ya. Dan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin, ya. Saudaraku, karunia itu membuka pelayanan, tetapi buah Roh membuat orang bertahan dalam pelayanan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Nanti tanggal 20 kita akan ketemu di Surabaya, ya, 2 hari lagi setelah ini. Kita ketemu di Surabaya, dan Bapak Ibu, cepat-cepat kalau engkau ingin mengalami karunia-karunia Roh Kudus, soal datang minta untuk penumpangan tangan, ya, impartasi Roh Kudus, supaya engkau bisa mendapatkan itu. Amin, ya. Ada transfer spirit, ada transfer pengurapan bagi saudara sekalian, ya. Dan nanti tanggal 29 kita akan ketemu di tempatnya Ibu Rosalin juga. Kita berdoa supaya lawatan-lawatan Tuhan terjadi lebih dahsyat lagi, ya. Kemarin kita mengadakan retreat, Bapak Ibu, lawatan Tuhan terjadi di sana. Nah, doakan tahun depan, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita adakan lagi, dan tahun depan orang tua kita, Pak Bruri, Bro Salin, kita doakan Tuhan kasih mereka panjang umur, mereka datang bersama kita di Indonesia, kita mengadakan lagi, ya, teman-teman yang belum pernah ikut retreat. Nah, saya mendorong saudara-saudara sekalian, boleh persiapkan diri, ya, gabung dalam acara ini, karena Tuhan akan bekerja luar biasa melawat umatnya. Yang percaya katakan amin.
Oke, kita akan pelajari ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Haleluya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita bahagia. Suami tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Istri tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Anak tidak bisa menolongmu, orang tua, mertua, menantu tidak bisa menolongmu. Teman baik, sahabat dekat, kenalan siapapun tidak bisa menolongmu. Ingat, malam ini ada satu pribadi yang sanggup memberi engkau pertolongan. Kalau saya ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Katakan amin. Karena itu jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Asal engkau percaya, Yesus berkata kepada Marta, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Berapa banyak saudara malam ini yang mau melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Oke, dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia roh. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen, ya betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia ikut melayani, tapi banyak dari mereka yang masih belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam mengobarkan karunia roh. Nah, itulah sebabnya mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan karunia roh yang ada pada mereka. Dan saya bersyukur sekali ketika Tuhan kasih karunia roh ini, saya pakai, saya gunakan, saya kobarkan, dan Tuhan semakin lipat gandakan lagi. Amin ya. Kalau Tuhan sudah kasih kepada saya, saudara cepat-cepat maju. Saudara minta itu supaya engkau juga dapat, dan saya berdoa, saudara dapat lebih lagi dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Yang mau katakan amin ya. Wow, dahsyat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Jadi saudara lihat, Tuhan ingin kita mengalami pelipat gandaan, ya, mengalami karunia-karunia yang dahsyat dalam hidup ini. Oke, mari kita lihat siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, penting ini. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menghargai. Apa, saudaraku? Menghargai. Menghargai apa? Menghargai karunia penyataan roh yang dinyatakan Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi ketika Tuhan menyatakan sesuatu, saudara belajar menghargai itu. Waktu engkau menghargai itu, Tuhan akan lipat gandakan itu lagi dalam hidupmu, ya. Dan karunia-Nya akan berkembang, saudaraku. Saudara punya karunia itu, saya lihat ada orang-orang yang punya karunia berkembang karena mereka dekat dengan orang-orang punya DNA yang sama. Mereka dekat dengan pemimpin yang memberikan motivasi, memberikan mereka kesempatan untuk mengobarkan karunia itu. Tapi ada orang-orang yang punya karunia itu sudah bisa berbahasa roh, tiba-tiba dia di tempat di mana pemimpinnya tidak mengizinkan dia bisa berbahasa roh, akhirnya padam ya rohnya. Jadi saudaraku, kasihan sekali. Ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa saudara dengan karunia-Nya, tapi pemimpinnya ini nggak ngerti, dia tidak memberi kesempatan bagi anak buahnya, sehingga tidak terjadi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Bro Salim? Ya, 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Amin. Tetapi kepada tiap-tiap orang ini orang yang percaya atau belum? Sudah pasti dia ada orang percaya ya. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa penyataan roh? Untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan sendiri. Jadi karunia ini dia membangun, saudaraku, membangun orang banyak untuk kepentingan bersama. Ya, jadi yang pertama kita perlu menghargai karunia. Karunia apa? Penyataan roh. Jadi kadang-kadang Roh Kudus singkapkan sesuatu, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan, ada impresi. Oh, kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Amin. Itu harus dihargai ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia roh. Yang kedua setelah dia mengerti, menghargai, baru yang kedua dia menerima. Ya, waktu engkau menghargai, engkau pasti menerima. Saudaraku, ya, menerima apa, saudara? Menerima karunia untuk apa? Untuk berkata-kata dengan hikmat yang diberikan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8.
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Amin. Amin. Roh yang sama, ini roh siapa? Ini Roh Kudus ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia. Siapa yang memberikan karunia? Roh. Amin, saudaraku. Roh memberikan, Roh Kudus memberikan karunia. Karunia untuk apa, saudaraku? Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Lalu dikatakan apa? Dan kepada yang lain, roh yang sama, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Jadi karunia berkata dengan hikmat, pengetahuan ini diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam orang percaya. Bapak Ibu sekalian, orang percaya terutama para pemimpin rohani, mereka dianugerahkan suatu karunia ini, mereka akan mengimpartasikan itu kepada saudara-saudara sekalian, ya. Katakan amin. Bapak Ibu, karena itu buka hati saudara ketika engkau minta didoakan, engkau ingin menerima karunia Roh Kudus, minta supaya Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, ya, seperti tadi pujian yang kita nyanyikan itu. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita lihat yang ketiga, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengobarkan karunia roh. Setelah dia menghargai, dia menerima. Sekarang yang ketiga, saudaraku. Dia mengoperasikan, ya. Dia menggunakan, memfungsikan karunia iman kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, ini karunia kesembuhan untuk orang-orang sakit. Amin. Kita lihat ya. 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Amin. Jadi begini, saudaraku, Tuhan memberikan karunia itu macam-macam, ya. Ada 9 karunia, saudaraku. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin mendapatkan karunia-karunia itu tidak ada yang mustahil. Kalau engkau juga bisa menerima karunia kesembuhan, caranya gimana? Engkau datang kepada Tuhan, buka hati. Kau bilang, Tuhan, isi hatiku, isi hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Nanti Roh Kudus yang tuntun saudara untuk menerima karunia apapun, saudara gunakan itu dengan baik. Amin, saudaraku ya. Jadi siap-siap Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 besok, saudara datang dengan hati yang rindu, hati yang haus. Supaya apa, saudaraku? Tuhan pakai hidup saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Ya, ingat saya katakan karunia itu membuka pelayanan, ya saudaraku. Jadi ketika ada pengurapan Roh Kudus, jangan pernah engkau batasi, akan pengurapan Roh Kudus. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus penuhi engkau, rileks saja dan engkau nikmati itu, ya. Dan saya percaya karunia-karunia yang luar biasa Tuhan akan anugerahkan bagimu. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Haleluya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ada pernyataan roh bagi dia untuk kepentingan bersama. Kita lihat ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Yang mengaruniakan ini siapa? Yaitu Roh Kudus ya. Dikaruniakan kepada siapa? Kepada saudara saya. Yang penting hatimu haus, hatimu lapar, engkau siap saja menerima penyataan roh untuk kepentingan bersama. Haleluya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkata-kata dengan karunia pengetahuan. Wow, luar biasa ya. Hal-hal yang belum pernah terjadi dia sudah tahu. Tuhan beritahukan itu dan dia tahu dan dia berkata-kata sehingga orang yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, saudaraku. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Amin. Amin. Roh yang sama memberikan suatu karunia untuk apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Wow, kok bisa tahu ya masalah saya ya? Kok bisa tahu ya? Bisa tahu masalah saya, saudaraku. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Saya terkadang, saudaraku, mendoakan seseorang, saya nggak tahu masalah dia. Tapi tahu-tahu waktu didoakan, dia tanya, kok Bapak bisa tahu masalah saya? Sebenarnya saya nggak tahu. Yang tahu itu adalah Tuhan sendiri, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Kuasa Tuhan ajaib sekali bagi setiap orang percaya. Karena itu saudara-saudaraku, ini karunia ini sangat dibutuhkan oleh orang percaya ya. Kita semua haus akan karunia itu dan kita perlu mengejar. Waktu kita haus, kita mengejar, kita akan mendapatkan. Waktu saudara haus, saudara minum, cari air, saudara akan mendapatkan air, saudara minum ya. Waktu saudara lapar, saudara cari makanan dan saudara akan makan makanan itu ya. Sehingga engkau tidak lapar lagi. Nah, sama Bapak Ibu. Kita pun mengejar itu sampai kita benar-benar mendapatkan ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima karunia menyembuhkan. Oh, dokter menyatakan sudah tidak ada harapan. Tapi ketika datang pada Yesus, dokter yang agung, masih ada harapan ya. Contohnya saya, saudaraku, dokter sudah angkat tangan, saudaraku. Dokter bilang tidak ada harapan. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dia sembuhkan saya dengan cara yang ajaib ya. Tuhan yang sama juga akan melakukan hal yang dahsyat bagi saudara sekalian. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh, yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Amin. Amin. Nah, berapa banyak saudara yang mau dipakai Tuhan di dalam pelayanan kesembuhan ini? Saya berdoa pada waktu pengurapan Roh Kudus, engkau maju, engkau buka hati, dan engkau rindu untuk karunia ini akan bekerja dalam dirimu. Saya percaya ketika hatimu haus, hatimu lapar akan Tuhan, Tuhan akan berikan itu ya. Jadi apa yang engkau imani, apa yang engkau responi. Jadi saudara-saudaraku, responmu menentukan apa yang engkau dapatkan. Kalau engkau responnya biasa-biasa, ya biasa-biasa hasilnya. Tapi kalau engkau respon begitu kuat seperti wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh, dan Tuhan lihat imannya. Wanita ini disembuhkan Tuhan ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Dan haleluya, kita akan berdoa bersama-sama ya, saudara-saudaraku, buat firman yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Malam ini berapa banyak saudara yang hatinya rindu untuk dilawat Tuhan, hatinya rindu haus akan Tuhan. Saudara-saudara bisa meletakkan tangan kiri saudara di bagian dada dan angkat tangan kanan saudara arahkan di depan layar monitor ya, bertindak dengan iman saudaraku. Saudara iman tanpa perbuatan mati. Ya, saudara punya iman tapi saudara tidak punya tindakan iman, itu mati ya. Imani saudaraku. Jangan pernah engkau terpengaruh dengan apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan orang-orang di luar sana tentang dirimu. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata manusia, tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Haleluya. Kalau saudara percaya malam hari ini, lakukan ini saudaraku. Letakkan tangan kiri saudara sekarang di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, karena sebentar lagi beberapa saat ini Roh Kudus akan mendatangi saudara. Roh Kudus akan menjamah saudara-saudara sekalian. Saya berdoa malam ini, yang belum punya karunia Roh Kudus mulai minta, yang sudah punya karunia Roh Kudus engkau kobarkan karunia, mulai berkata-kata dalam roh ya. Haleluya. Engkau yang belum bisa berbahasa roh mulai berkata haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, artinya engkau sedang memuji-muji Tuhan, meninggikan Yesus, dan Roh Kudus tiba-tiba datang memenuhi saudara malam hari ini. Haleluya. Kalau sudah mau didoakan, letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus akan datang mengalir menjamah saudara. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Oh, glory, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, kau lihat setiap hati, setiap pria dan wanita malam hari ini. Hati mereka haus. Beritahu kepada Tuhan, beritahu, nyatakan bahwa engkau haus akan dia, engkau lapar akan dia. Haleluya. Semakin engkau haus, semakin engkau lapar, semakin cepat engkau mengalami karunia-karunia Roh Kudus dalam dirimu. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. We love you Jesus, we love you Jesus, we love you Jesus. We love you. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk membantumu, hanya Yesus. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak, menantu, mertua, cucu tidak bisa menolong, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Dokter pun tidak bisa menolong, obat pun tidak bisa menolong, hanya Yesus yang bisa menolong malam hari ini. Oh, di tempat di mana engkau berada saat ini, kuasa Tuhan akan mendatangi engkau, kuasa Tuhan akan menjumpai engkau. Oh Jesus, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh, sementara tangan mereka, tangan akan di bagian tubuh mereka yang sakit. Mari Tuhan, bersiaplah. Oh, beberapa saat lagi aliran kesembuhan akan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, bukan obat, bukan dokter,
Tapi kuasa Tuhan, perkataan firman itu berkuasa. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkan mereka dari liang maut di dalam nama Yesus. Ibu Mabel, berikan hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan sudah lama menantimu untuk engkau datang, membuat sebuah keputusan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan pulihkan hatimu yang kecewa. Tuhan akan pulihkan hatimu yang terluka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah engkau. Malam ini, Tuhan beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Demi nama Yesus. Jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan kedendaman, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan akar pahit. Terima aliran kasih Allah mengalir atas hidupmu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Apa yang kau takuti, apa yang kau khawatirkan, itu belum tentu terjadi. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan nyatakan bahwa Dia mengasihi engkau. Apa adanya, Dia mengasihi engkau. Dia sayang kepadamu. Berikan dirimu, berikan hatimu bagi Tuhan malam ini. Dan ambil keputusan, perbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Untuk memakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan pernah engkau bagikan cintamu kepada yang lain. Cintai Yesus dengan segenap hatimu. Engkau akan melihat, Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dia tahu engkau sudah lama tertekan, engkau sudah lama menderita, engkau sudah lama dalam pergumulan yang berat. Dan engkau merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau, hanya Yesus malam ini. Yes, Tuhan menjamah engkau. Letakkan tanganmu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Aliran kesembuhan akan mengalir atas tubuhmu malam ini. Dalam nama Yesus, Bapa, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus orang Nazaret. Sekarang terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima sekarang, terima dalam nama Yesus. Rasakan itu, rasakan. Jama dia dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Shikabaya nama Sidalaba. Tuhan akan melepaskan engkau semua ikatan-ikatan yang membuat engkau terikat, engkau terbelenggu hari ini, malam ini juga. Inilah malammu, malam kelepasan, malam pemulihan di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan ingin kau bebas. Tuhan ingin engkau merdeka dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang menghambat perjalananmu dengan Tuhan malam ini. Melangkah dalam kepastian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib. Yes, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu ajaib bagimu. Tuhan sedang membuka pintu-pintu mujizat bagimu. Terima dalam nama Yesus. Berjalanlah di jalan itu, engkau aman bersama dengan Tuhan. Siapa yang sakit malam hari ini, saya akan sebutkan nama saudara secara serempak. Dalam nama Yesus, ketika namamu disebutkan, kau berkata, aku terima dalam nama Yesus. I receive dalam nama Yesus. Oh haleluya, sekarang mulai letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan sekarang mulai berkata-kata di dalam roh. Oh secepat engkau beresponi, secepat itu kuasa Tuhan akan datang atasmu. Secepat engkau bergairah dengan Tuhan, secepat itu kuasa Tuhan akan mendatangi engkau di dalam nama Yesus. Oh the name of Jesus. Yang belum bisa bahasa roh mulai berkata haleluya, haleluya. Ketika namamu disebutkan secara serempak, engkau berkata I receive. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Ong Gyokim, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Fang Fang, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Indriani, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Yeti, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Andriana, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Nina, juga saudara Sas, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan. Pemilik Vivo, engkau terima aliran kesembuhan. Oh, Ibu Melan, engkau terima aliran kesembuhan. James, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan. Xiaomi, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ibu Jaju Keliwati Koswandi, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Bapak Roli dan Ibu Gita, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ibu Meliawati, oh Yohan Sidi James, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ucap syukur sekarang Bapak Ibu.
Tuhan sedang melipat gandakan kuasanya, mujizatnya dalam hidupmu. Dengan 5 roti 2 ekor ikan terjadi pelipat gandaan. Malam ini ucap syukur, kuasa Tuhan sudah dilipat gandakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Lukas Krisnanto berdoa buat kita semua yang hadir malam ini. Oh Jesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami hari ini kami sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, urapi kami semua anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa-doa mereka, apa yang menjadi setiap pergumulan kehidupan mereka, Engkau menjamah setiap hati-hati kami anak-anak dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap kami selalu taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Bahkan untuk tetap selalu untuk yakin percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu hadir ada di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih biarlah Roh Kudus bekerja terus setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami tetap selalu mau mengundang Roh Kudus selalu ada di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus untuk ada selalu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia, memberkati kami melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru setiap hari buat kami ya Tuhan. Agar keimanan rohani kami semua jemaat-jemaat gereja CLCC tumbuh berbuah di dalam keimanan rohani kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tambahkan hikmat marifat yang dari surga terus turun atas hamba Pastor dan Sarbunan ya Tuhan. Biar pengajaran-pengajaran yang baru itu dibagikan kepada kami setiap anak-anak-Mu. Jemaat gereja CLCC ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan setiap hari-hari dalam kehidupannya Tuhan. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini, Engkau sertai dia, jaga lindungi dia, biar makin banyak jiwa disenangkan, diselamatkan, bahkan mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati istri dan anak, berkati keluarga besar ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur syukur buat firman-Mu pada malam hari. Haleluya. Amin. Amin. Oke, untuk Cifung, dengarkan ini Cifung. Tuhan sudah melihat hatimu, hati yang rindu, hati yang haus. Dan engkau akan mengalami satu impartasi pengurapan Roh Kudus akan lebih dahsyat, lebih besar lagi. Karena Tuhan sudah melihat hatimu, hati yang haus, hati yang rindu. Engkau akan mendapatkan itu dan engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Ya, saya berdoa malam ini bukan cuma untuk Cifung, tapi semua yang hadir malam ini. Miliki hati yang cepat respon, karena Tuhan akan kerjakan. Secepat respon saudara, secepat itulah kuasa Tuhan akan terjadi bagi saudara. Amin ya. Jadi ketika engkau responnya lambat, lambat juga. Engkau responnya cepat, cepat juga. Jadi respon kita menentukan apa yang kita dapatkan. Dan ini Tuhan sedang siapkan untuk Cifung. Cifung dapat ini. Dan saya percaya bukan untuk Cifung saya, tapi semua akan juga dapat yang lebih dahsyat lagi. Amin ya. Itu Cifung, tetap semangat. Tuhan berkati Cifung ya. Oke, Tuhan berkati Pak Daska juga ya. Oke, ya kembali pada host kita malam hari ini Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Bapak Franz yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Bapak Lukas yang telah membawakan doa penteguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan,
dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan melakukannya setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besar dan jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatinya. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Yokim. Ya, terima kasih Bu Rosalin, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Pastor John semuanya. Ya, saya akan membawakan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan, kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ong Giokim. Tuhan Yesus berkati. Ya, sama-sama Bu Rosalin. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini ya dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu cantik Rosalin. Amin. Ya, sampai kangen lagi, aku kangen sama Bu Rosalin. Terima kasih Tanggal Bapak 29. Terima kasih. Memang semuanya itu membawa nikmat dan hikmat di saat kita jumpa darat. Di saat kita bisa mengadakan acara-acara lagi, seneng banget. Keakraban, persaudaraan, itu benar-benar
Nempel semuanya. Nempel semuanya. Apalagi Pak Lukas. Waduh, nempel banget. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 33065 2929 atas nama Marius Johannes. Ibadah online CLCC hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Ibadah online CLCC hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kavling 644 depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 18 Juli, hari ini Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo telah ulang tahun. Happy birthday Bu Lydia Eka. Saat ini ulang tahun. Dan juga tanggal 24 Juli, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 29 Juli, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Pak John. Ya, Shalom Bu Pak John. Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, ya shalom. Untuk itu Pak, bulan November itu Ya, tanggalnya nyusul ya Pak di rumah saya. oke. Itu biasanya kan seperti dulu itu kan ada pemberkatan nikah, apa itu mungkin ya mungkin siapa tahu Pak Lukas atau Cibong. Ya, nanti bisa mendaftar ya. Bu Yeti gitu ya. Kemudian Ya, amin. MC-nya itu Bu Yeti Pak John. Ya, oke, Ya, oke. saya rasa Saya semua Bu Yeti. setuju kalau Pak Lukas secepat Dulu sudah. mungkin ya. Dulu kan Ya. kalau nggak salah lima kalian ya Pak John. 5 Ya. kali ya di rumah saya itu 5 pasangan Iya, ya. iya, Termasuk betul. itu Pak Yer sama Pak Yer, Bu Maria. Maria, ya. Tuh. Itu aja Pak John, terima kasih. Ya. Bu Eka, Ya. Ya. Pak Lukas, kenapa Ya. Pak Lukas? Kenapa Pak Lukas? Kalau bisa secepat mungkin semua pada setuju nih Pak Lukas ini. Tolong dijelaskan buat saya belum tahu. Apa Pak Lukas? Ya, itu. Sepakat semua ini. Tolong dijelaskan Bu, saya belum Semangat tahu. Pak Lukas. Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Semangat Pak Lukas. Semangat. Terima kasih Amin. atas dukungan Bapaknya. Oke, Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini ya, bersama-sama ya. Haleluya. Pujikan. Happy birthday. Semua tepuk tangan Pak John. Happy birthday. Ucapkan. Semua bertepuk tangan. Selamat panjang umur kita katakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi. Selamat ulang tahun kehadiran selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Lagi, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Panjang umur. Oke. Oke, kita berdoa dulu untuk nanti tanggal 20 kita datang, kita akan menikmati yang aslinya. Ini kan kita lihat di layar monitor ya. Oke, puji Tuhan, dan nanti juga tentu tanggal 20 sesuatu yang sangat menyenangkan. Bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa atau di luar kota Surabaya, saudara bisa ikut lewat Zoom online ya, jam 10 pagi kita akan buka, Bapak Ibu bisa sama-sama memeriahkan acara tersebut bersama Ibu Lydia Eka ya pada hari ini, tapi nanti kita akan naikkan syukur di tanggal 20. Saudaraku, dan malam ini juga Ibu Melan yang kemarin ulang tahunnya tanggal 16, kita doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu,
Teman-teman yang sudah merayakannya, kita ucap syukur buat kebaikan Tuhan ya, buat sahabat-sahabat kita. Kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi Ibu Lydia Eka di hari ini dan Ibu Melan di waktu 2 hari yang lalu. Dan kami bersyukur sahabat-sahabat terkasih yang sudah diberikan panjang umur sepanjang bulan Juli. Dalam nama Yesus kami doakan supaya semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati Ibu Lydia Eka, berkati suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomimu. Dan semua yang hadir malam ini juga, engkau akan mengalami keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam nama Yesus. Yang keuangannya serat, ekonominya serat, Tuhan lancarkan malam ini. Dalam nama Yesus, mujizat-mujizat ajaib sedang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu ketika engkau datang dengan hati yang percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, melihat Ibu Fang-Fang di sana, Tuhan tahu bahwa engkau merindukan kesembuhan, dan Ibu, saat ini juga aliran kesembuhan sudah mengalir atas tubuhmu, dan juga ada mujizat-mujizat ajaib yang lain yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dan semua yang hadir malam ini juga sudah terima mujizat keajaiban. Mari Bapak Ibu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hidupmu ada kuasa Tuhan, dan aku percaya malam ini yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa keajaiban. Di dalam nama Yesus. Haleluya, aku berkata semua yang hadir malam ini diberkati, diberkati kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu diberkati, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karirmu, diberkati, bahkan pelayananmu, semua diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang, tidak ada yang rugi, semuanya beruntung, tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan menang dan tidak akan kalah. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak lemah. Dibuat Tuhan tetap menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang. Terima kasih. Segala kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap pria dan wanita, suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah terima keajaiban Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lambaikan tangan dulu bagi Ibu Lydia Eka. Selamat ulang tahun Bu Lydia Eka. Selamat ulang tahun. Panjang umur ya Bu Lydia Eka. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka, juga Ibu Melan ya. Selamat ulang tahun hari lalu. Oke, pilih Vivo siapa ini? Haleluya. Panjang umur. Pak Lubis ya, Pak Lubis. Oh ya, Tuhan berkati Pak Lubis. Pak Angki. Oke, kita dengarkan dulu. Mungkin Ibu Lydia Eka mau sampaikan sesuatu, teman-teman, sebelum kita berpisah. Ibu Lydia Eka ingin menyampaikan sesuatu. Oke, kita. Ya Pak John, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengucapkan saya. Semestinya kalau ulang tahun ini bukan umurnya panjang umurnya ya, semestinya umurnya itu dikurangi ya. Umurnya. Misalkan umurnya 80 dikurangi 1. Jadi apa? Umur itu sudah berkurang 1 ya mestinya. Iya betul itu aja. Kadang-kala kita itu enggak apa namanya? Enggak terasa ya kadang-kala itu. Tahu-tahu tahu-tahu tahun ini saya ini sudah umur segini. Tahun ini semakin hari kita itu semakin apa? Tua, bukan semakin muda ya. Termasuk saya ini giginya sudah banyak yang beberapa udah tanggal, rambut yang putih. Ya Bu Yeti ya. Iya benar. Iya benar ya. Bu Yeti juga ya giginya ya. Saya juga rambutnya. Itu kebanggaan lah ya. Itu suatu kebanggaan. Pak John. Ya, Pak Frans. Terima kasih Pak John. Ya, gimana Pak Frans? Banyakkan makan mie ayam ibunya.
Haleluya, ucap syukur ya. Sampai masa tua dan putih rambutmu Tuhan katakan aku menggendong kamu ya. Jadi kalau rambut sudah putih digendong Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, ucap syukur. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Selamat beristirahat ya. Sampai jumpa lagi besok pagi. Lukas. Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Xiaomi, Pak Ruli, Tuhan berkati ya semuanya. Oke, Cemilan, Tuhan berkati. Bro Salil, makasih. Bu Yeti, Tuhan berkati ya semuanya. Bu Fang Fang. Oke, Ibu kita, Ibu Mabel ya. Kita ketemu lagi ya, Bu Mabel ya. Tuhan berkati, Bu Mabel. Maju terus ya. Oke, Bu Mabel boleh tahu Ibu Mabel ini asalnya dari mana, Bu Mabel? Saya sebenarnya dari Surabaya, tapi sudah lama di Jakarta. Ya, tinggal di Jakarta. Oke, senang berjumpa dengan Ibu Mabel ya, luar Terima biasa. kasih, sama-sama. Terima kasih. Salam buat keluarga di Jakarta ya Bu ya. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Selamat malam. God bless you all. Sampai jumpa ya, sampai besok pagi. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye.